ini baru loh buat aku, minta tolong ya kalau misalkan memang aku salah tolong diarahin, karena kalian kan udah lama nih di sini, apalagi aku selalu minta ke sutradara, Om kalau memang misalkan aku salah dari tutur kata atau misalkan dari gerak geriknya minta tolong diarahin ya gitu. Dan aku selalu kalau misalkan lagi break aku belum take, aku selalu ngeliatin orang-orang yang shoot, aku liatin oh kok ini begini ya. Terus proses maksudnya ketangguhan kamu ini nih gitu ya, ini didapatkan memang karena terbiasa, karena kamu kan pembalap juga ya gitu, balap motor. Iya, balap motor. Itu apakah memang terasah dari situ ketika tanding, ketika harus yang kayak gitu-gitu tuh, apakah memang sudah dari situ dan kemudian akhirnya kamu mulai balap tuh umur berapa? Aku lupa umur berapa, cuma 2013 intinya. Kok bisa terjun ke balap motor pula gitu, Rai? Aku juga nggak ngerti, cuma memang aku orangnya sangat-sangat menyukai hal-hal yang ekstrim dan teman-teman lingkungan semua banyaknya pembalap nih. Nah yang hari ini nemenin aku sini itu adalah sahabat aku dari nol, dia yang memperkenalkan aku ke balap. Jadi tadinya tapi sudah bisa motor dari lama? Udah, kalau cuma nyetir-nyetir motor di jalan doang sih udah dari lama. Terus habis itu tiba-tiba ya deh gue mau cuma karena aku sering banget yang namanya di jalan tuh memacu adrenalin kayak kebut-kebutan. Akhirnya temen aku nih, sahabat aku ini bilang, lu kalau misalkan mau kebut-kebutan jangan di sini. Lu udah gue bawa ke sirkuit. Berani nggak lu di sirkuit? Merasa tertantang begitu dibawa ke sirkuit. Itu umur berapa, Rai? Itu berapa ya? 2013 mungkin 19 tahun ya? Biasanya tuh pembalap mulai umur berapa sih? Segitu-segitu? Ada yang lebih enggak muda sih, lagi dong? kalau cewek itu kan kayak nggak ada patokan umur. Cuma kalau udah terlalu tua juga nggak bisa gitu. Jadi mulai sekitar 19? 19-20 ya aku lupa. Iya pokoknya sekitar segitulah. Pertama kali nyoba di sirkuit tuh rasanya gimana? Di mana? Happy ya, Pan? Di Subang pertama. Kok jauh banget? Atau memang sirkuitnya? Memang sirkuitnya cuma ada di sana. Oh, oke. Waktu di Bandung belum dibuka. Have fun, dan pas begitu jatuh bukannya aku sakit, malah aku seneng karena berasa lagi keprosotan gitu. Masih inget banget rasanya kayak jatuh tergelincir tuh kan, karena pakai werpa kan. Jadi kayak seru aja. Jadi sebenarnya tubuhnya sih nggak kenapa-napa. Enggak. Oh, oke. Terus pertama kali race dari mulai sirkuit itu pertama kali sampai race pertama kali berapa lama? Jadi berarti semenjak itu latihan terus nih? 3 bulan kalau nggak salah. Hah, cepet dong. Iya. Oh, kirain tuh latihan setahun, 2 tahun. Enggak, aku alhamdulillahnya termasuk orang yang sangat beruntung dikasih rezeki sama Tuhan. Dalam proses pembelajaran sampai ke detik ini tuh prosesnya bukan menurun gitu, alhamdulillahnya. Nah terus akhirnya pertama kali race di Subang juga? Enggak, di Big Gift kalau nggak salah, di Bandung. Oke, nah itu ya itu, terus abis itu banyak race kan? Iya. Nah itu apakah memang terbiasa untuk melatih karakter tangguh itu, atau memang dari bahkan sebelumnya pun sudah karakternya tangguh, karakternya memang keras gitu dari kecil? Karena atau terasah di balap-balapan itu? Mungkin dari berbagai pihak juga sih ya, maksudnya gini, mungkin dari balapan iya, terus karena aku kan dari kecil juga sering tinggal bukan sama orang tua aja gitu kan. Jadi mungkin aku banyak ngambil karakter pribadi orang yang berbeda-beda gitu. Aku harus survive hidup dari kecil seperti apa gitu loh. Bukan anak yang manja-manja, bukan yang pengennya dari orang seperti apa, bukan. Pengaruh terbesar kamu dari siapa nih role-nya nih? Pengaruh terbesar aku dari dari orang tua angkat aku. Yang banyak banget sih orang tua angkat aku. Jadi ini keluarga campur besar banget. Iya. Gimana kamu ini maksudnya nggak banyak yang datang bercerita mengenai keluarga campur gitu, besar pula kalau dengar dari cerita Raya gitu kan. Itu gimana deal with it gitu dengan keluarga banyak campur, entah ini yang siapa ini siapa, dari kecil nggak ada kebingungan atau karena memang guyuban banget mungkin? Nggak ada, karena aku tipikal orangnya mungkin memang anaknya penasaran kayaknya ya, anaknya memang seneng bereksperimen, seneng kayak mencari wawasan baru. Oh ini orang tua ini begini, orang tua ini begini. Seneng mencari karakter yang berbeda-beda. Dan kayak ya namanya anak kan makin besar tuh makin tahu apa yang baik diambil, yang nggak baik dia pasti buang kan.
Aku tuh selalu kayak gitu. Oh, Tapi ini kan kadang-kadang kalau anak kecil, apalagi masih kecil banget, filternya masih agak susah, Rai. Kamu dari kecil sudah mulai bisa, oh ya udah, tahu deh orang tua yang ini Iya. lebihnya apa, kurangnya apa, Iya. ambil yang kurang, buang yang kurangnya, ambil itu dari kecil. Iya. Ada yang bimbing memang atau? Enggak ada. Jadi memang melakukan itu sendiri, Jadi aku secara memang- alami gitu iya. proses belajar itu. Jadi aku memang dari kecil anaknya memang seneng belajar, oh begini gitu. Jadi seneng mempelajari apa yang menurut orang tuh nggak masuk akal. Contohnya? Contohnya apa ya? Balap udah salah satunya ya. Ya, contohnya gini deh. Dalam sebenarnya bukan hanya dalam balapan ya. Kalau dalam balapan itu kan kita harus ngatur speed, terus kita harus tenang. Kalau misalkan kita nggak tenang, kita nggak bisa mikir. Ibaratnya seperti itu. Apapun sih sebenarnya kalau pakai emosi kita pasti nggak akan pernah mikir. Cuma aku mikir, oh mungkin di balapan ini kita memang harus belajar sama dengan belajar sabar dalam kehidupan. Kalau kita tetap gigih, kita tetap sabar untuk maju ke depan, itu pasti akan selalu ada jalan ke depannya. Contohnya kayak gitu. Kalau orang mikir kan ya balapan aja, apa urusannya sama kehidupan, pasti kan seperti itu. Tapi kalau aku lebih dipelajari, oh iya ya ini tuh lebih ke kayak kita belajar nahan emosi, arti sabar itu seperti apa. Di saat kalau misalkan kita lagi nggak dapat rezeki naik podium, oh kita harus ikhlas. Bukan berarti hari ini kita gagal. Tapi coba aja lagi besok. Pasti besok kita bisa gitu. Oh oke. Tapi kalau balik ke keluarga campur itu sendiri tadi, tantangan pada saat kecil sampai dengan dewasa dalam keluarga campur itu paling besarnya apa tantangannya? Apa ya? Tantangan terbesarnya mungkin harus paham sifat orang kayaknya. Itu aja sih. Karena kan banyak dan beda-beda karakter. Kadang yang beda suku juga. Iya, yang ini ya? sukanya begini, ini sukanya begini, ini begini. Nah, itu doang sih, Bang. Oh, oke. Nah, kamu kan pernah adaptasi dari dunia balap, dunia sinetron yang mungkin nggak Nggak sama. Itu kamu sendiri gimana adaptasinya itu? Agak sedikit shock sih ya, agak sedikit aneh. Anehnya kenapa? Iya, karena biasanya kalaupun aku disorot kamera kan bukan berarti ya, muka aku kelihatan kan, yang selalu ketutup helm dan selalu orang pikirnya itu cowok gitu kan. Ini tiba-tiba muka aku tampil di depan gitu kayak. Tapi by the way ini curious aja sih, kalau balap itu cowok cewek nyampur atau ada balap wanita sendiri? Ada khusus wanita dan kalau kita sih kalau wanita sih bebas untuk ikut ke cowok. Oh, kalau cowok tapi nggak bisa ikut ke yang Nggak liga bisa, cewek gitu. nggak bisa. Oh, oke. Nah, yang tadi tuh si shock kultur itu dari dunia balap ke dunia sinetron, yang paling shocking tuh apa, Rai? Yang paling shock itu adalah ketika depan kamera beradu acting sama artis-artis tuh kayak, ini gue bisa. Tapi kok mau terima pas pertama kali, nggak keder, nggak minder, gue nggak deh gitu. Yang tadi aku bilang itu, aku anaknya seneng banget belajar. Seneng menerima hal-hal yang memang aku belum tahu gitu. Ini bagaimana sih? Ya kalau kenapa aku mau, ya mungkin kesempatan Mas nggak mungkin aku lewatin sih. Jadi gitu. tiba-tiba tahu ada yang nawarin atau kamu memang dari, mau dong gue ikut dari yang produsernya. itu? Produsernya langsung yang cari aku. Karena lagi nyari pembalap wanita. Iya, dia nyari pembalap wanita katanya. Oh, oke. Selama 2 bulan dia nggak nemu, akhirnya nemu. Terus butuh latihan dulu kah on cam? Hah? Oh ya? Ya makanya alhamdulillahnya dari 2013 itu karir aku bukannya menurun, tapi alhamdulillah setiap tahun ke tahun itu makin membaik gitu. Terus kalau yang konflik-konflik ya, maksudnya dunia balap sama dunia sinetron, pasti kan konflik kolega itu beda ya? Enggak, karena memang aku balapnya kan bukan di tim. Tapi memang aku yang punya tim. Jadi aku yang bisa ngatur diri aku sendiri. Kalau di balap kan? Iya. Nah, kalau masuk ya itu tadi shock kulturnya masuk ke dunia sinetron, ada konflik dengan lawan main, itu gimana tuh? Gimana ya? Kaget nggak pertama kali? Kaget, sangat kaget. Itu kayak aku pun selalu menyerahkan diri aku selalu naik ke teman-teman karena aku ini baru loh buat aku, minta tolong ya kalau misalkan memang aku salah tolong diarahin karena kalian kan udah lama nih di sini, apalagi aku selalu minta ke sutradara, kalau memang misalkan aku salah dari tutur kata atau misalkan dari gerak-geriknya, minta tolong diarahin ya gitu. Dan aku selalu kalau misalkan lagi break, aku belum take, aku selalu ngeliatin orang-orang yang shoot, aku liatin, oh kok ini begini ya. Dan yang paling
Dan yang harus tahu adalah aku itu kan kalau satu episode itu nggak semua adegan aku ya, itu aku full baca semua. Oh iya. Adegan orang aku baca. Tebel apapun. Iya. Kenapa? Pengen lihat aja gitu alurnya tuh kemana? Iya, gitu? aku harus selalu tahu karena kan aku nggak nonton. Dan aku takutnya tiba-tiba aku masuk tiba-tiba ada di scene orang, tapi aku nggak tahu alur cerita kan kayak. Ini tiba-tiba ada Iya, apa gitu? aku sendiri kayak harus adaptasinya senatural apa sih, gitu loh. Pernah nggak sih ada rasa-rasa pengen udah deh give up aja deh, ini dunia sinetron Pernah. terlalu complicated, terlalu drama atau apa gitu? Pernah di saat itu sinetron yang pertama aku itu bener-bener full-fullan kita syuting dari Full-full itu pagi. stripping? Ya stripping selama 1 tahun setengah dari jam 9 pagi sampai jam 4 pagi gitu kan, selalu setiap hari seperti itu. Dan Sabtu Minggu itu aku harus balap, itu bener-bener aku kayak stuck, gila ini gue udah capek nih, udah gue balap aja deh, nggak usah syuting segala deh, gue capek. Jadi Senin sampai Jumat stripping, Sabtu Minggu balap. Jadi Selasa sampai Jumat itu aku stripping. Nah Sabtu Minggu Senin itu aku balap, jadi Senin itu aku gunain pakai istirahat doang. Itu hampir setiap minggu seperti itu. Nggak tiba-tiba jadi kurus gitu kali. Kurus sih nggak, cuma masuk rumah sakit alhamdulillah. Allah, sakit tipes. Iya tipes waktu itu. Oh, terus akhirnya di titik itu tuh pas lagi di rumah sakit, aduh udah deh gue capek nih. Enggak, justru pas di rumah sakit pun aku masih syuting. Jadi izin keluar. Enggak izin keluar, cuma tim ceritanya dirubah. Jadi aku memang ada di rumah sakit, timnya semua masuk ke rumah sakit. What? Nah itu yang tadi di titik give up itu karena udah deh gue balap aja. Itu Terus pas lagi capek-capek pas aku lagi balap. Karena setiap minggu ada balap, terus ada off air segala macem. nah akhirnya tapi kemudian nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi beneran give Enggak, up. karena gini ini kesempatan emas nggak semua orang bisa dapat. Aku mikir gitu lagi, lu bodoh sih Ray, lu bodoh sih. Kayak aku beradu banget sama diri aku sendiri. Lu bodoh kalau misalkan ninggalin ini, lu mau kayak gitulah. Jadi perlahan-lahan mulai mencoba beradaptasi lagi. Iya. Best supporter kamu siapa, Ray? Best supporter aku Dalam kondisi apapun itu, ups and down gitu, dengan semua drama, konflik, dan ya gitu deh, badainya. diri aku sendiri yang pertama. Oh, oke. Yang kedua adalah motivasi aku tujuannya untuk orang tua, untuk keluarga. Gitu. In terms of maksudnya membuat mereka bangga atau memang karena kamu mensupport mereka secara finansial? Nah itu. Oh, oke. Orang tua dua-duanya? Semua sih. Kalau aku ada rezeki di saat mereka butuh, ya aku bantu. Terus kalau balik lagi yang lingkungan sinetron tadi, artis gitu ya, maksud segala macam, ada nggak sih geng-geng fans fanatik yang kemudian Banyak. menyerang kamu? Banyak kalau yang Terus kayak kamu gitu. menghadapi itu? Aku anaknya bodo amatan sih, nggak pernah dengar omongan Oh orang. iya, Jadi kayak bisa ya? Maksudnya kalau ngeliat komen-komen atau tiba-tiba pernah Enggak, nggak aku kejadian gubris. ketemu di mall atau di mana langsung lu tuh ya gitu? enggak. Nggak ada yang sampai segitunya ya? Enggak, karena mungkin karena selama ini aku perannya protagonis kali ya. Jadi Oh, kayak nggak ada, tapi kalau haters selalu ada. Tapi itu hanya sebatas medsos. Terus tapi ya udahlah ya, biarin aja. Ya biarin aja, itu urusan mereka, haknya aku cuma nutup telinga doang, udah. Jadi nggak pernah ada yang kamu bales karena Enggak. beneran sakit Nggak, banget? ada. Aku pernah beberapa kali balas, cuma itu Biasanya kayak, di titik apa tuh? Sampai tombol panas kamu udah kepencet dan mau bales gitu? Udah Kalau nyinggung orang tua kah, anak kah? ya kalau jelas kalau itu. Cuma kalau sudah menyinggung masalah agama dan mereka merasa lebih bagus dari aku agamanya, itu aku paling yang suka. Di situ. Oke. Pengalaman tersedih, terendah gitu misalnya lowest moment pada saat sinetron itu ada nggak? Maksudnya lagi bad feeling gitu. Ada sih. Apa waktu itu? Misalnya contohnya? Di saat lagi capek kayaknya. Karena stripping biasanya? Atau karena tuntutan? Peran sih oke-oke aja sih. Kalau tuntutan peran aku, karena dari awal aku judul pertama sampai judul kedua itu aku tidak menjadi orang lain. Aku menjadi diri aku tapi versi yang lain gitu. Kalau balap, your lowest moment apa? Ada nggak pernah? Ada. Itu di saat aku kayak nggak punya sponsor, pengen balap susah, nggak ada uang sepeser pun gitu. Aku tuh nyari sponsor. Iya, pernah aku balap cuma bawa uang 100.000. Itu aku sampai bingung, sampai sahabat aku bilang, ini lo mau balap nggak sih? Ini udah jam berapa? Ini udah kesorean nih gitu kan. Itu kayak aku diam ya. Ntar dulu gue lagi mikir. Lu mikir apa sih, udah kesorean, cepet berangkat. Akhirnya aku ngomong, gimana mau kita berangkat, duit cuma ada 100.000. Itu aku balap waktu itu ada di Kuningan. Aku udah di Bandung. Itu kayak mikirnya beribu-ribu kali kan. Akhirnya gimana caranya nih gue bisa berangkat balap,
tapi dengan duit 100.000 ini harus menjadi berlipat-lipat ganda. Itu otomatis muter otak kan. Akhirnya karena sahabat aku ngomong terus aku bilang, yaudah deh kita berangkat, bismillah aja. Akhirnya aku teleponin, karena aku deket sama beberapa tim besar kan. Aku teleponin ke bos-bosnya, bos mobil nganggur nggak? Nganggur, kenapa emang? Boleh gue pinjem nggak? Gue balap nih, kan nggak ada mobil. Yaudah bawa aja. Berangkat, karena mobil box gede gitu kan, muat untuk 10 motor. Oh ya, karena bawa motor. Akhirnya aku upload lah, waktu itu aku inget banget masih di BBM itu. Akhirnya aku upload di situ status, aku bilang kalau ada yang mau nitip motor boleh nih, gue lagi bawa mobil gede gitu. Nah akhirnya ada dong yang nyaut. Itu kayak gitu-gitu aja sih, itu kayak cuma aku nggak ngerasa itu titik terendah aku sih. Oh, oke. Tapi ya memang proses berjuang aja. Ya, itu cuma aku happy aja. Mungkin itu yang memoles kamu jadi kamu yang sekarang kali. Mungkin. Gimana tetap survive, gimana tetap berjuang kayak gitu kan. Makanya tadi saya mengatakan bahwa dia di posisi saat ini ketika ada kondisi baru, bercerai, single mom, punya anak kecil gitu ya, dengan pengalaman banyak itu sih, entah mengapa saya yakin ya kamu kayaknya sih oke nih untuk adaptasi lagi dengan kondisi baru. Ya kadang-kadang tentunya ada nangis juga, bukan yang berarti nggak boleh, tapi kan itu prosesnya aja, paket lengkapnya kan istilahnya demikian gitu. Karena memang aku sih kalau dari kecil udah melalui proses yang bener-bener naik turun yang bener-bener sakit seperti apapun aku udah lewatin. Tapi itu kan semua tabungan buat sekarang ya? Nah itu bekal gitu untuk sekarang. Gitu. Saya punya ada sedikit tes psikologi buat Raya. Tadi malam pas baca research kamu kepikiran untuk menanyakan beberapa hal ini karena kadang-kadang ketika kita berada itu habis bercerai atau habis ada satu konflik yang besar banget yang ya mau nggak mau kan kondisi kayak gini melibatkan kepercayaan diri kita ya, menanyakan diri kita gitu. Nah ini hanya beberapa, cuman 4 pertanyaan kok. Pengen ngelihat kamu di titik mana sih sekarang kalau ngelihat diri kamu gitu ya. Sebentar aja ya. Oke, yang pertama, impresi apa yang Raya dapatkan kalau misalnya lagi ngelihat kaca setiap pagi? Apakah yang pertama nggak ada impresi apa-apa deh, flat aja. Yang kedua, saya merasa diri saya jelek. Yang ketiga, kayaknya gue annoying, ganggu banget ya gitu kan. Atau yang keempat, enggak kok, gue masih cakep, masih beautiful inside and outside. Nah itu aku ada untuk pertanyaan itu aku di titik ini ada 2. Sometimes aku ngeliat diri aku kayak emang masih ada ya yang mau sama gue. Emang gue masih diterima sama orang nih. Mungkin gue diterima nih sekarang, tapi anak gue, keluarga gue ada seperti itu. Tapi kadang juga aku ngeliat diri aku sendiri kayak enggak, lo masih oke kok, pasti masih ada yang mau sama lo. Yang lebih banyak gitu. Kalau kita ngambil prosentase gitu, yang lebih banyak nongol, yang lebih banyak nongol itu yang minder, yang annoying, kayaknya gini ganggu nih, jangan-jangan gue nggak diterima nih apa segala segala macam. Mungkin deh, kayak banyaknya kayak gitu sih. Di titik ini ya, oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu kalau ngaca terus ngelihat your dressing sense, gaya berpakaian kamu, apakah kamu suka dengan gaya berpakaian kamu? Atau yang kedua sebenarnya nggak terlalu karena kadang-kadang orang lain suka komen yang dandanan gue aneh nih atau apa gitu kan. Atau yang ketiga bisa lebih baik sih harusnya. Atau yang keempat enggak, gue terlalu malas aja untuk dandan. Oke aja sih. Oke aja ya. Iya. Yang ketiga, suka nggak sama horror movies? Film-film horor. Yang pertama nggak terlalu, yang kedua penggemar banget, yang ketiga ya oke lah, kalau yang 4 sama sekali enggak. Biasa aja sih. Biasa yang aja. Ketiga oke aja. Oke. Kemudian kualitas terbesar kamu, karakter kualitas terbesar kamu ya, gampang bergaul yang pertama, yang kedua imajinatif itu kan, jadi selalu ada ide-ide, yang ketiga sabar, atau yang keempat orangnya selalu hopeful, selalu ada harapan ke masa depan seperti apa? Yang keempat hopeful. Yeay, yang pertama nilainya 10, yang kedua nilainya 40, 50, ketiga 40, 90 tambah 20, 110. Oke, nilai dari sampai dengan 120 sebenarnya kamu cukup masih oke. Jadi yang paling terakhir itu nilai di bawah 40. Paling tinggi itu di atas 160. Nah, tapi kamu kalau 120 itu 110 tadi itu sampai dengan 110 sebenarnya kamu masih deep down inside di dalam diri kamu masih ngerasa bahwa ada kualitas yang amazing dari kamu.
gitu kan, bahwa kamu masih oke, tapi memang kadang-kadang ada momen dimana ya baru kejadian juga kan ya. Kalau di psikologi itu ada satu yaitu post traumatic stress gitu kan, stres setelah itu segala macam baru terjadi gitu kan, ya memang itu lagi kamu alami aja sindrom pasca stres ini. Dan kamu memang butuh waktu, biasanya kalau di psikologi itu sekitar 6 bulan. Jadi kita segala hal dalam hidup kita tuh kan butuh waktu ya, kayak kita makan hari ini, kunyah, telan, ini, terus habis itu kapan keluarnya buang air besar itu kan biasanya sehari 1 kali 24 jam. Nah kalau stres itu biasanya ya baru terjadi, kita olah dulu, kita pikirin, kita rasa, nah itu biasanya kurang lebih butuhnya waktunya 6 bulan. So it's okay gitu kan sebenarnya. Nah yang menjadi warning nanti harus Raya lihat setelah 6 bulan. Kalau gejala-gejala nangis, gejala-gejala guilty feeling itu masih sekental sekarang, nah ini yang mulai kok masih ya gitu. Tapi kalau perlahan-lahan memudar gitu segala macam harusnya oke kok. Kamu memang lagi dalam proses itu aja, jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah sih udah sangat-sangat membaik. Ya kalau itu mah yang penting kalau kita checklistnya tuh tidur oke tetap, kemudian makan oke, socialize, bergaul masih bisa, berarti kamu ada di jalan yang oke lah gitu. Tinggal masih nunggu. waras. Tinggal nunggu gimana nih nanti lebih dipoles lagi segala macam gitu aja. Aduh Raya, terima kasih banget untuk sharingnya, pasti berguna sekali untuk semua yang nanti akan melihat sharing ini. Semoga bahagia selalu, sehat selalu. Peluk sayang untuk Thorik ya. Thank you for coming sekali lagi. Makasih. Thank you, Dok.